Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Telusur Sejarah. Kali ini Telusur Sejarah akan membahas tentang legenda kota Atlantis. Sebelum kami bercerita lebih lanjut, kami sampaikan bahwa cerita ini diambil dari beberapa sumber. Kami rangkum menjadi sebuah cerita, dan gambar pada video hanyalah ilustrasi semata. Teori dasar. Kota Atlantis adalah sebuah legenda yang berasal dari tulisan-tulisan filsuf Yunani kuno Plato, yang menyebutkan kota ini dalam dua dialog terkenalnya, yaitu Timaeus dan Kretios, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah peradaban maju yang sangat makmur dan kuat, namun akhirnya tenggelam ke dasar laut dalam satu hari dan satu malam akibat murka para dewa. Ringkasan kisah Atlantis menurut Plato. Pertama, asal-usul dan lokasi. Atlantis dikatakan berada di seberang pilar Hercules, yang saat ini diyakini sebagai Selat Gibraltar. Kota ini merupakan pusat dari sebuah kerajaan besar yang lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lainnya pada masanya. Kedua, kemakmuran dan teknologi. Atlantis digambarkan sebagai kota yang sangat kaya, dengan infrastruktur yang canggih, teknologi maritim yang hebat, dan masyarakat yang hidup dalam kemewahan. Mereka menguasai pertanian, arsitektur, dan memiliki angkatan laut yang kuat. Ketiga, keangkuhan dan kejatuhan. Lama-kelamaan, penduduk Atlantis menjadi sombong dan tamak. Mereka mencoba menaklukkan dunia yang dikenal saat itu, termasuk Athena. Namun, karena kesombongan dan pelanggaran moral mereka, para dewa memutuskan untuk menghukum Atlantis, dan kota itu pun ditenggelamkan oleh bencana alam yang dahsyat. Lalu, apakah Atlantis benar-benar ada? Keberadaan Atlantis masih menjadi misteri dan perdebatan hingga kini. Beberapa teori menganggap bahwa Atlantis hanyalah alegori atau cerita fiksi yang diciptakan Plato untuk menyampaikan pesan moral tentang kesombongan dan kehancuran. Ada pula yang percaya Atlantis adalah kenyataan sejarah yang terlupakan dan menghubungkannya dengan peradaban nyata seperti Pulau Terra Santorini yang hancur akibat letusan gunung berapi besar, lalu peradaban Minoan di Kreta, Atlantis di lautan Atlantik, atau bahkan di Laut Tengah, Karibia, atau Antartika. Mengapa Atlantis terus dikenang? Atlantis menjadi simbol peradaban maju yang hilang dan telah menginspirasi banyak karya sastra, film, game, hingga teori konspirasi. Daya tariknya terletak pada gabungan antara mitologi, misteri, dan teknologi kuno yang memicu rasa penasaran banyak orang di seluruh dunia. Versi ilmiah. Versi ilmiah tentang Atlantis, kami mencoba menafsirkan legenda Plato dengan pendekatan arkeologi, geologi, dan sejarah, guna mencari kemungkinan bahwa kisah Atlantis bukan sekadar dongeng, tapi mungkin berdasar pada peristiwa nyata yang disalahartikan atau dilebih-lebihkan seiring waktu. Berikut adalah beberapa pendekatan ilmiah yang telah dikaji. Pertama, Atlantis sebagai alegori filosofis. Sebagian besar ilmuwan dan sejarawan percaya bahwa Plato menciptakan Atlantis sebagai alegori, bukan sejarah. Atlantis digunakan sebagai simbol peradaban ideal yang jatuh karena keserakahannya, pelajaran moral bagi bangsa Athena. Bukti pendukung. Tidak ada sumber sejarah lain sebelum Plato yang menyebut Atlantis. Dialog Plato bersifat filosofis, bukan dokumenter sejarah. Plato sering menggunakan kisah fiksi untuk menjelaskan pandangan politik dan etika. Kedua, teori gunung meletus di Terra Santorini.
Peradaban Minoan. Teori ini adalah salah satu yang paling banyak didukung secara ilmiah. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, Pulau Thera, sekarang Santorini, di Yunani, mengalami letusan gunung berapi raksasa. Letusan ini menghancurkan sebagian besar pulau dan memicu tsunami besar yang menghancurkan peradaban Minoan di Pulau Kreta. Minoan adalah peradaban maritim maju dengan teknologi tinggi dan arsitektur rumit, mirip deskripsi Plato tentang Atlantis. Bukti pendukung artefak arkeologis di Thera menunjukkan kemajuan luar biasa, dan ada bukti letusan besar dan kehancuran mendadak. Kemungkinan cerita tentang bencana ini diwariskan secara lisan dan sampai ke Plato ratusan tahun kemudian dalam bentuk legenda. Lalu, apakah Indonesia merupakan kota Atlantis yang hilang? Berikut penjabarannya. Teori bahwa Indonesia adalah lokasi Atlantis adalah salah satu hipotesis yang kontroversial namun sangat menarik, terutama di kalangan peneliti independen. Teori ini bukan bagian dari arus utama ilmiah, tapi didukung oleh sejumlah penulis dan peneliti yang melihat kesamaan antara deskripsi Plato dan kondisi geologis serta sejarah Nusantara. Teori yang menyebut Indonesia adalah Atlantis ditulis oleh beberapa penulis Indonesia, yaitu pertama, Profesor Aricio Nunes dos Santos, seorang ilmuwan asal Brasil yang menulis buku Atlantis, The Lost Continent, Finally Found, 2005, menyatakan bahwa Atlantis adalah wilayah Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai pusatnya. Kedua, Dr. Dani Hilman Natawijaja, peneliti LIPI dan ahli geologi yang menyatakan bahwa situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat bisa menjadi bagian dari peradaban kuno yang hilang. Teori pendukung. Pertama, letak geografis. Plato menyebut Atlantis berada di seberang pilar Hercules, kemungkinan Selat Gibraltar. Namun penafsiran modern bisa memperluas ini sebagai jauh di seberang dunia yang dikenal saat itu. Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik, daerah rawan gempa dan letusan gunung berapi, cocok dengan cerita bencana besar. Kedua, deskripsi geografi Plato yang mirip dengan Nusantara. Atlantis digambarkan sebagai negeri dengan banyak pulau, kanal, dan sistem irigasi, sangat cocok dengan karakteristik kepulauan Indonesia. Plato menyebut ada 2 musim tanam, yang juga cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Ketiga, banjir besar atau bencana dahsyat. Banyak budaya di Nusantara, termasuk Hindu Bali dan Dayak, punya mitos banjir besar. Sekitar 10.000 sampai 11.000 tahun lalu, terjadi kenaikan permukaan laut besar-besaran. Setelah zaman es berakhir, hipotesis banjir global. Wilayah yang sekarang menjadi Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Cina Selatan dulu adalah daratan dikenal sebagai Sunda Shelf. Keempat, kemungkinan peradaban kuno. Situs Gunung Padang diduga oleh sebagian peneliti sebagai struktur buatan manusia berusia lebih dari 10.000 tahun. Jika benar, maka ini mendahului peradaban Mesir, Sumeria, dan lain-lain. Kesimpulan, Atlantis adalah Indonesia, adalah teori yang berani dan menarik, dengan sejumlah argumen geografis dan geologis yang masuk akal jika dikaitkan secara longgar dengan deskripsi Plato. Namun, belum ada bukti arkeologis yang kuat dan definitif untuk mendukung klaim ini secara ilmiah. Namun begitu, teori ini memberi semangat bagi eksplorasi sejarah Nusantara yang lebih dalam. Siapa tahu, di balik tanah dan laut Indonesia memang tersimpan jejak peradaban kuno yang terlupakan. Wallahu alam bisawab.